Halo semua, mungkin kalian pernah bertanya-tanya kenapa ada banyak jenis genre game RPG. Ya, pada dasarnya sih semuanya itu genrenya RPG gitu, atau singkatan dari RPG itu sendiri role playing game. Cuman ada beberapa jenis atau genre RPG yang aneh juga gitu, yang mungkin agak nggak familiar. Ada banyak jenis game RPG, tapi gue cuma bahas yang emang familiar aja. Dan ada beberapa perbedaan antara, dan apa sih gitu perbedaan antara genre-genre itu. Yang pertama, RPG atau role playing game. RPG itu sendiri adalah genre game yang mana pada game tersebut kita sebagai pemain itu berperan sebagai seorang karakter. Nah, yang mana karakter ini memiliki peranan penting di dalam game ini. Ya pada intinya kalian punya peran tersendiri dalam game ini gitu. Dan peran ini bisa merubah gameplay maupun cerita yang ada atau storyline yang ada. Ya storyline sama cerita sama ya. Dan ada beberapa contoh game RPG yang mungkin kalian tahu ataupun gak tahu. Ada Dragon Quest, The Witcher, sama Pokemon. Di nomor 2 ada MMORPG atau Massive Multiplayer Online Role Playing Game. Banyak banget kan? Basically ini game RPG tapi online. Dan game ini memiliki keunikan tersendiri gitu. Dimana kalau di game RPG pada umumnya peran NPC atau non-playable karakter itu sangatlah berpengaruh. Tapi di genre game satu ini peranan NPC emang ada, tapi nggak cukup penting gitu. Dalam beberapa aspek justru kalian harus bekerjasama sama player lain buat nyelesain quest ataupun grinding itu sendiri. Dan peran player lain sangatlah penting di game MMORPG. Ya kalian gimana ya, kayak ketergantungan gitulah sama player lain. Kalau gak ada player lain kalian gak bakal bisa ngelakuin ini, dan kalian gak bisa ngelakuin ini. Jadi intinya kalian bakalan ketergantungan sama player lain. Ada beberapa contoh game MMORPG yang menurut gua cukup bagus. Ada Ragnarok Online, ada Black Desert, Dragon Nest, dan ada best MMORPG untuk mobile yaitu Toram Online. Ini opini gua ya. Kalau kalian pernah mainin Toram Online mungkin kalian juga bakalan setuju kalau game yang satu ini emang bagus banget. Di nomor 3 ada ARPG atau Action Role Playing Game. Action Role Playing Game adalah genre game RPG di mana dalam gamenya lebih banyak adegan action atau fightingnya. Ya action lah. Ya pada intinya action, dan 80% isi gamenya adalah action. Sedangkan sisanya mungkin storyline dan yang lain. Cuman gak semua game action RPG gak kayak gitu kok. Gak kayak gitu semuanya. Contohnya ada Monster Hunter sebagai game action RPG. Gua nih bener-bener suka yang namanya Monster Hunter. Di nomor 4 ada JRPG atau Japan Role Playing Game, atau Japanese Role Playing Game. Ya pokoknya itulah. Ya pastinya ini genre itu bener-bener buat kaum wibu gitu. Ya game ini lebih menunjukkan di Jepangannya sih, soalnya entah itu dari desain karakter ataupun dari storyline-nya. Tapi kebanyakan desain karakternya itu selalu kayak karakter anime, si desain karakternya itu. Dan kalau storyline emang ada yang original dan ada yang mengadaptasi dari suatu anime. Contoh gamenya ada Persona 3, 4, dan 5. Ya sebenarnya ada sih Persona 1 dan 2. Cuman emang gak terlalu populer aja sih. Lebih populer Persona 3, 4, sama 5. Dan ada juga Atelier series. Ada Atelier Sophie, Iris, dan Riza. Sebenarnya pasti banyak sih seri Atelier lain, dan itu banyak banget series Atelier. Yang mungkin beberapa orang bakal ngomong kalau series Atelier ini game buat cewek gitu. Padahal mah yang main tuh rata-rata om-om. Dan yang terakhir ada Tactical RPG. Ya dari namanya udah jelas kan game ini kayak gimana gitu. Game ini jelas-jelas game strategi, dan biasanya gameplaynya itu turn based attack. Ya sebenarnya sih banyak game RPG lainnya yang emang adaptasi gameplay taktikal, maksudnya gameplay turn based attack, yang mana gameplaynya itu kita nyerang musuh itu bergantian gitu. Musuh yang nyerang, kita nyerang. Intinya turn based lah. Mungkin kalian udah pada tahu apa itu turn based. Dan contoh gamenya ada Fire Emblem, Final Fantasy Tactics, sama Jeanne d'Arc. Kayak gitu.
Ya segitu aja sih. Kalau kalian suka bisa kalian like dan subscribe channel gue ini biar gue makin semangat bikin konten-konten lainnya. Dan kalau ada kritik ataupun saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan gue yakin masih banyak kekurangan di video kali ini. So stay tune aja buat video lain ke depan-kedepannya. Dan ya, see ya. Bye bye.